Shalom, selamat bertemu anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar? Ya, Bapak Guru berharap anak-anakku sekalian dan kita semua tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk membahas pendidikan agama Kristen. Nah, pertemuan kedua hari ini kita akan masuk dalam bab yang ke-10, yaitu belajar peduli. Apa yang dimaksud dengan peduli? Apa itu rasa peduli? Ya, di poin A, pengertian peduli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peduli berarti mengindahkan, memperhatikan. Ya, jadi kalau ada orang sudah memperhatikan kita, mengindahkan kita, ya, memperhatikan dalam hal misalnya di rumah ketika kita lagi sibuk bermain game, terus orang tua, mama atau bapak atau adik atau kakak datang, silakan makan dulu. Itu salah satu bentuk perhatian. Itulah yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tergolong rasa peduli. Nah, peduli merupakan kesadaran untuk mengindahkan atau memperhatikan. Jadi peduli itu adalah merupakan kesadaran. Jadi rasa peduli itu kita lakukan secara sadar, tanpa paksaan, atau tanpa iming-iming sesuatu. Saya peduli kepada teman saya karena dia banyak uang. Nah, itu bukan peduli dengan penuh kesadaran. Saya peduli dengan adik karena terpaksa disuruh orang tua. Nah, itu bukan peduli dengan penuh kesadaran. Bahkan peduli juga tergolong sebagai membantu orang lain. Jadi rasa peduli itu bisa kita wujud nyatakan dalam hal apa saja. Memperhatikan teman, memperhatikan orang tua, memperhatikan adik, memperhatikan tetangga. Bukan memperhatikan melihat, tetapi lebih kepada memberi rasa. Ya, rasa simpati dan rasa empati. Nah, ini persoalan rasa simpati dan rasa empati. Ini pernah kita pelajari di SD kelas 6. Ya. Sikap peduli muncul karena adanya kasih dalam diri seseorang. Ya. Ketika kita peduli terhadap seseorang, ketika kita perhatian terhadap seseorang, berarti kita punya kasih. Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling memperhatikan, kita harus saling mengindahkan satu dengan yang lain. Itulah bentuk-bentuk kepedulian kita sebagai orang yang percaya. Jadi sekali lagi Pak Guru mengatakan bahwa sikap peduli itu muncul karena adanya rasa kasih dalam diri seseorang. Dan inilah yang ditanamkan, inilah yang ditegaskan menurut iman Kristen. Nah, apakah yang akan terjadi apabila masyarakat di seluruh dunia tidak saling peduli? Tidak usah kita terlalu jauh membahas seluruh dunia. Dalam lingkungan keluarga, kira-kira apa yang terjadi jika salah seorang anggota keluarga itu tidak saling peduli, saling membenci, tidak mengindahkan satu dengan yang lain? Ayah tidak peduli terhadap anak, ibu tidak peduli terhadap anak, ibu tidak peduli terhadap ayah tidak peduli terhadap ibu, dan lain sebagainya. Nah,
kira-kira apa yang terjadi? Pasti ada kekacauan. Pasti tidak ada kenyamanan dalam rumah. Pasti tidak ada ketentraman dalam keluarga. Nah, untuk itulah, dari pengertian peduli tadi itu kita diberi suatu gambaran bahwa kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena dari rasa peduli itulah muncul bahwa kita masih punya kasih. Nah, ketidakpedulian akan membuat orang bersifat atau bersikap individualis. Artinya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri atau egois. Nah, ketika kita tidak peka, tidak punya lagi rasa peduli terhadap orang lain, berarti kita sudah bersifat individualis. Artinya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, akibatnya kita atau manusia saling mencurigai, saling menjatuhkan, saling menguasai, bahkan menjadi musuh bagi orang lain. Nah, ketika rasa peduli itu sudah tidak ada, maka muncullah saling mencurigai, saling menjatuhkan, ingin menguasai satu dengan yang lain. Bahkan kita bisa menjadi musuh bagi orang lain. Nah, menurut bahasa Latin, musuh bagi orang lain itu adalah homo homini lupus. Ya. Jadi menurut bahasa Latin, musuh bagi orang lain itu adalah homo homini lupus. Ada di buku paket halaman 82, paragraf yang pertama. Tetapi muncul kemudian bahwa ada yang namanya homo homini socius. Ya. Kita bisa menjadi sesama bagi orang lain. Karena itulah makanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Mengapa? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, makanya anak-anakku sekalian, di sini ditegaskan bagaimana rasa peduli itu harus tetap dipupuk, tetap dikembangkan dalam kehidupan kita, baik sebagai dalam keluarga, baik dalam masyarakat, pun dalam bergereja. Nah, di bagian B, kita akan belajar dari Alkitab, tokoh-tokoh iman yang memiliki sikap peduli yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus. Nah, pastilah anak-anakku sekalian, kita tidak akan pernah sangsi lagi, tidak akan pernah meragukan lagi bagaimana rasa pedulinya Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal yang sudah dilakukan untuk menunjukkan rasa peduli, baik terhadap murid pun kepada musuh. Nah, itulah Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Abraham. Bagaimana Abraham peduli terhadap Sodom dan Gomora. Akhirnya Abraham berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Tetapi karena Sodom dan Gomora sudah banyak sekali melakukan yang namanya dosa, akhirnya Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kemudian yang berikut, Yonatan. Nah, Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Yonatan ini bersahabat dengan Daud. Saul ingin membunuh Daud, tetapi karena Yonatan peduli terhadap sahabatnya, akhirnya Yonatan memberitahukan bahwa ayahnya akan membunuh dia. Maka selamatlah Daud dari ancaman Raja Saul. Kemudian yang keempat adalah Rasul Paulus. Bagaimana seorang Rasul Paulus ini sangat rajin memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Ya.
Dia begitu peduli terhadap umat-umat Kristiani yang ada di dunia ini. Bahkan dalam pemberitaannya Rasul Paulus itu memberitakan Injil kemana saja. Bahkan sampai ke Asia Kecil. Nah, inilah keempat. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang akan menjadi contoh, menjadi inspirasi bagaimana menunjukkan sikap peduli yang sangat luar biasa, baik kepada keluarga maupun kepada sesama. Kemudian di bagian C, peduli sesama tanpa pandang bulu. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita peduli, kadang-kadang kita memperhatikan, kadang-kadang kita berteman, itu karena ada sebab. Nah, di sini ditegaskan bahwa bagaimana kita harus peduli kepada sesama tanpa memandang siapa yang berteman, siapa yang bergaul dengan kita. Kita sering mendapati adanya tingkatan sosial dalam masyarakat. Nah, ini sering kita jumpai. Bahkan masih ada sampai sekarang. Nah, dalam kamus sosiologi itu dijelaskan bahwa tingkatan sosial terjadi ketika masyarakat diurutkan secara bertingkat dalam matra atau ukuran yang tidak seimbang. Ya. Jadi tingkatan sosial bisa terjadi, itu menurut kamus sosiologi itu, kalau masyarakat diurutkan secara bertingkat. Yang kaya paling di atas, yang miskin paling di bawah. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam kamus sosiologi tentang tingkatan sosial. Ketika diurutkan itu secara tidak seimbang. Ya, anak-anakku sekalian, ini sangat jelas ditekankan baik melalui para tokoh tadi maupun melalui penjelasan kita tentang bagaimana sebenarnya rasa peduli harus terus diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, kepedulian yang tanpa pandang bulu adalah kepedulian yang melintasi perbedaan agama, suku, ras, dan antar golongan. Ya. Kadang-kadang kita menjumpai kehidupan kita, nanti kita peduli terhadap sesama kalau sesama satu agama. Nanti kita peduli ketika satu gereja. Nanti kita peduli ketika satu suku. Ya. Atau nanti kita peduli kalau sesamanya kita orang kaya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tingkatan sosial itu terjadi ketika diurutkan secara bertingkat-tingkat dalam ukuran ketidakseimbangan. Nah, itulah penjelasan tentang bab 10, bagaimana meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama tanpa memandang bulu, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, tanpa memandang bahasa, tanpa memandang suku. Baiklah anak-anakku sekalian, tugas di rumah kita akan mengerjakan halaman 87 poin B. Jadi kita akan membuat sebuah clipping bergambar, yaitu tentang rasa solidaritas, rasa peduli, rasa prihatin terhadap sesama. Nah, anak-anakku boleh mengambilnya dari internet, boleh mengambilnya dari koran. Silakan buat clipping dan berkreasi sesuai dengan kreativitas anak-anakku sekalian. Kemudian silakan beri komentar gambar-gambar tentang rasa solidaritas yang anak-anakku buatkan clipping. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.